Halo guys, balik lagi di Korek-Korek Modifikator. Hari ini gue ada di Kota Serang, tepatnya di Bendungan di Sindang Heula. Beda nih korek-korek kali ini, emang cukup beda. Tempatnya alam-alam gitu, gimana gitu ya. Yuk kita langsung aja korek-korek mobil apa. Yuk langsung aja kali ya ke mobilnya. Halo Bang. Gue sebenarnya sih gue yang pengen gitu untuk korek-korek mobil ini. Gue sempet DM lu, gue bilang mobil lu lucu gitu. Mas atau Bang atau Akang dipanggilnya apa sih? Udah Mas aja nggak apa-apa. Mas aja. Iya. Nama Instagram apa? Nama Instagram gue Muhammad Ervin. Muhammad Ervin. Asli emang Serang. Asli Serang gue. Serang itu Banten ya? Ya Banten, Provinsi Banten. Provinsi Banten. Udah lama di Serang? Dari lahir Mas. Dari lahir. Berarti berapa tahun sekarang udah di Serang? Ya seumur gue 26 tahun. 26 tahun. Usaha apa Mas di Serang Mas? Kalau gue sih di bidang jual beli mobil bekas. Jual beli mobil bekas, tapi modifikasi? Ya enggak juga, mobil bekas aja, mau mobil niaga aja gitu. Niaga aja. Kalau modifikasi ya hobi gue aja. Yang bergerak di Serang? Ya betul, di kota Serang, Cilegon, Rangkas, Pandeglang, ya pokoknya Banten sekitarnya lah. Banten sekitarnya. Sampai Tangerang pun kadang ada, gue dapat customer sampai ke situ lah. Sampai ke Tangerang. Betul. Ada nama Instagramnya atau apa biar teman-teman tahu daerah boleh. Banten sekitarnya? Ervin Mobilindo Garage namanya. Garage. Sama gue sendiri itu. Oh. Iya, gitu. Gue bangun showroom itu dari umur gue 22. 22. Sampai sekarang di 26. Ya, jadi udah kurang lebih 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Iya, mau 5 tahun bener. Mau 5 tahun. Mungkin di 2021 ya. Ini mau 5 tahun. 5 tahun. Bang kali ya gue manggilnya. Terserah lo aja dah. Yang penting lo nyaman. Kalau Akang kayaknya nggak pantas, terus Mas juga terlalu lemes gitu menurut gue. boleh. Bang. Ya. Kenapa milih mobil ini? Simpel sih jawabannya. Belum ada yang ngebangun mobil Camry facelift ini. Ya bisa dibilang gue pertama. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Sebelum gue ngemodif mobil ini, gue sharing dulu sama Mas Vino Platinum. Karena yang ngebangun mobil ini dari nol kebetulan itu Mas Vino. Terima kasih banyak banget nih Mas Vino ya. Jadi emang project car ini dan keinginan lu nih sebenarnya pengennya tampil beda nih. Ya awalnya sih gue mau bangun Honda Civic FB, FD. Cuma kata Mas Vino udah banyak. Lu modif abis ya bisa dibilang nggak murah lah, ratusan juta, tapi jadinya mobil orang. Menurut lo gimana? Akhirnya berpikir, wah iya ya kata Mas Vino, kenapa nggak yang baru aja? Ya akhirnya gue terpilih lah mobil Camry facelift ini. Camry ini yang berkodekan apa sih mobil Camry ini? Kalau nggak salah kodenya XP50. XP50. Ya. Ini sebenarnya kan mobil pejabat, ya kan? Ya, mobil plat merah. Dan emang sangat jarang dijumpai dipakai warga sipil juga jarang, ya kan? Apalagi sampai dimodifikasi, diacak-acak seperti inilah gitu. Ya ini racunnya Mas Pino. Racunnya keras banget ya. Tapi sih pertama gue lihat ya mungkin pas pertama kali mobil ini keluar viral, menurut gue sih cukup viral lah di kalangan car scene. Mobil ini warnanya biru, terus ya modifikasinya lebih ke US-an gitu ya menurut gue. Ya betul. Sudut pandang modifikasinya beda. Makanya gue pengen korek dan gue pengen lebih tahu nih lu sebenarnya arah modifikasinya kemana. Warna yang nentuin siapa? Bisa dibilang gua, istri gua dan Mas Vino. Kenapa gue milih biru? Karena menurut gue ini mobilnya termasuk Toyota Premium ya. Kalau warnanya kuning, oranye, menurut gue kurang pantas. Jadinya malah premiumnya hilang. Apa ya? Kemewahannya lah, kan Camry itu kan kenapa dipakai pejabat? Karena berarti terkenal dengan mobil yang memang nyaman, mobil memang buat orang-orang kalangan tertentu ya gitu. Nah akhirnya pilihlah warna biru. Tadi mau tetap hitam karena ini aslinya hitam. Oh aslinya mobilnya warna hitam. Tadi mau putih karena di dealer udah ada warna putih. Jadi gue nyari yang beda aja. Yang di dealer emang nggak diproduksi, tapi di Jepang ada. Ini birunya keluar kebetulan. Tapi kalau di Indonesia sampai saat ini nggak ngeluarin warna biru walaupun Camry yang terbaru. Jadi di Jepang ada yang warna biru? Ada, kebetulan ada. Sama banget kayak gini? Gue harus ke Jepang deh. Gue harus samain. Berarti ini warna ini dipilih oleh 3 orang? Ya. Lu berarti ada peran istri juga nih di modifikasi? Ya betul, karena kebetulan istri gue juga suka sama otomotif. Enak tuh kayak gitu tuh. SNI sudah nanya istri ya kan?
Enak tuh kayak gitu. Jadi kan lu mau ngapain aja juga, mau eksplorasi juga dileserui lah gitu sama istri ya. Ya alhamdulillah gini lah, gue nyari makan pun dari otomotif, fashion gue pun ya otomotif. Bang, tapi kalau misalkan ngomongin modifikasi, ini bukan mobil pertama lu kan yang dimodifikasi? Ya udah banyak lah. Gue lihat di Instagram kan banyak banget nih yang udah dimodifikasi. Main modifikasi dari tahun berapa bang? Dari pertama bangun itu? Kalau gue modifikasi kayaknya 2010 deh. 2010. 2009 pertama kali gue dikasih mobil sama orang tua gue. Ya gue sebenarnya pecinta JDM mas. Aslinya? Ya sampai sekarang pun gue masih suka sama JDM, gue nggak bisa jauh dengan JDM. Ya ini gue pertama kali gue main stance. Pertama kali gue main stand. Langsung mobil pejabat ya kan? Emang lu suka JDM dulu dikasih sama orang tua mobilnya apa pertama? Pertama gue dikasih malah Avanza. Terus ganti ke Vios. Dari Vios gue ganti Jazz 2010. Dari Jazz gue ganti ke Jazz 2013. Dari Jazz 2013 ganti Freed. Dari Freed gue ganti Brio putih, ganti Brio hitam. Setelah Brio gue vakum, gue fokus usaha, terus gue fokus usaha dulu selama 3 tahun. Jadi gue lama juga nih mas, nggak muncul di dunia otomotif karena gue mau besarin usaha gue dulu. Ketika gue udah enak, ketika gue udah merasa wah modal gue udah cukup nih, belilah gue satu mobil Mini Cooper. Sempat gue hampir 2 tahun pakai Mini Cooper. Dan alhamdulillahnya ya sampai sekarang gue punya koleksi FT86, Camry, sama baru kemarin gue bayarin Civic Estilo tahun 92. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Ya bang ya, banyak lah mobilnya lah. Di showroomnya juga banyak tadi gue. Itu kan mobil dagangan. Mampir dulu tadi kan. Jadi ya berarti keseharian berniaga mobil ya. Betul. Kebanyakan mobil-mobil bekas dan tidak modifikasi ya. Ya ada juga sih beberapa kalau gue gatal ya gue modifikasi, dan rata-rata kalau yang gue modifikasi ketemunya sama pemakai juga, sama ya anak muda juga yang suka sama otomotif. Kalau orang tua jarang lah. Tapi kalau melihat kota Serang itu sendiri, menurut lu gimana otomotifnya? Khususnya modifikasi ya, mobil? Sudah lumayan maju mas. Sudah lumayan maju. Bagus lah. Ya tapi masih buat stand kayaknya masih kehitung jari. Stand rata-rata di bidang JDM. Rata-rata JDM lah anak-anaknya. Jadi pakai ring 15, ya, ban kotak. Betul, ban kotak, ceperin, pakai per custom atau ngeten yang dan sebagainya. Dustek dan lain-lain, perintilan lah, perintilan. Yang sekarang lagi booming tuh knalpot itu bertak-tak gitu. Bertak-tak ya. Oh di Serang banyak bertak-tak. Wah iya. Alhamdulillah gue itu 2015 gue bertak-tak itu. Sekarang waduh udah rame banget. Sekarang malu gak sih kalau lu sekarang gitu di 2021 pakai bertak-tak? Ya balik lagi ke orangnya deh itu mah. Gue nggak bisa ngomong malu dan ngomong balik lagi ke orangnya deh itu mah. Perspektif orang beda-beda ya emang. Tapi kalau lu gitu yang masih pakai bertak-tak gimana? Mungkin karena gue udah punya anak ya. Mungkin karena gue berkeluarga gue udah mulai malu lah. Udah mulai malu. Ya kan ini gue tanyanya perspektif lu. Ya. Emang beda-beda sih bertak-tak tuh menurut gue ada kerennya juga kalau misalkan emang digunainnya nggak di jalan umum gitu. Pas balapan. Yeah. Oke. Tapi kebanyakannya yang gue lihat di kampung, di jalan tak wah udah. Lu nyusul motor aja di blak tak ya kan? Jadi sebenarnya kan nggak gitu kegunaan blak tak tuh ya kan? Nah betul lah kayak gitu. Kebanyakan ya karena baru ABG, tapi gue nggak munafik juga. Gue juga dulu seperti itu. Mungkin Mas Cikri juga dulu seperti itu kan? Blak tak juga. Kita baru ya pengen yang viral, pengen dilihat orang gitu kan? Iya. Janganlah, jangan blak dijambak nanti. Yang udah dijambak tuh. Oh iya. Gue lihat ya di video di mall tuh di mana tuh? Gue lupa ya. Di Kuningan lah. Ya lupa gue. Dijambak jangan. Pokoknya jangan. Mas. Ya. Gue belum ngobrol banyak sama lu. Tadi gue main ke showroom juga baru ngobrol-ngobrol dikit aja, terus tiba-tiba langsung korek-korek. Emang korek-korek tuh nggak ada settingannya. Ya udah gue nanya aja gitu ke lu, dan kita nggak ada skripnya ya. Mas, lu tuh awalnya emang langsung mau ke Platinum, mau pol-polan di sana? Ada beberapa bengkel yang sempat gue tanya-tanyain. Kebetulan sahabat gue juga bikin mobilnya di Platinum, dan hasilnya wah udahlah nggak usah banyak omong gua. Mobil-mobil dari Platinum rata-rata the best lah. Jarang, nggak ada yang gagal, bukan jarang lagi nggak ada yang gagal menurut gua. Karena si ownernya itu bener-bener ngarahin. Jadi kan gua nih pemain baru di stand. Gua sebenarnya masih apa itu air sus, apa itu white body, radius, gua belum ngerti loh. Tapi Mas Vino orangnya humble, bener-bener ngajarin gua nuntun walaupun gua bawel gitu ya. Karena kan gimana ya, kita nggak ngerti, lo dikasih penjelasan pertama belum tentu langsung ngerti dong. Pasti ditanya. Alhamdulillah Mas Vino tuh ya ngajarin kita ya bener-bener sampai akhirnya gue paham, walaupun belum 100% paham nih.
Seperti itulah. Seperti itu. Jadi ya lu juga dalam modifikasi ini kan sebenarnya belajar. Ya kita nggak ada capeknya lah untuk belajar, apalagi dari segi modifikasi yang ya setiap hari terus berkembang gitu teknologinya. Yang dulunya kita cukup pakai coilover atau per potongan, sekarang udah ada air suspension. Ya, betul. Dipermudah lah semuanya untuk bisa ke tahap ini nih. Jadi pertama kali masuk Platinum berarti kan Mas Pino juga yang bilang mobilnya yang beda aja, jangan FB atau FD. Betul. Gue by WA sama dia waktu itu. Langsung kalau nggak salah itu lagi bulan puasa deh. Gue by WA sama dia. Bulan puasa tahun kemarin ya. Ini bangun mobilnya juga cukup lama, nggak sebulan 2 bulan, lama. Bikin stand tuh ternyata lama deh. Nggak instan lah gitu. Lama aja. Buat bikin fitmentnya ini itu gue perhatiin Mas Pino aja sampai ada gagalnya dia bikin lagi supaya perfect lah dilihatnya. Detail lah. Ya, detail. Jadi mobil juga kan lu pas keluar bengkel bener-bener puas gitu. Betul. Terus gue juga ngelihat, wah gila nih orang, gue bilang kan. Gue lihat di IG itu, gue langsung follow lu tuh. Di situ gue langsung follow, terus langsung gue DM. Terus ya gue sampai datang ke Serang nih hari ini kan. Gue buktiin bahwa mobil ini keren gitu. Kita malu udah janji udah lama ya. Gue suka lah gitu ya kan, kita ke Pontong di 2020 kemarin ya. Betul. Terus akhirnya 2021 nih baru bisa main ke Serang. Kebetulan mobil juga ini jadi Desember awal Mas. Desember awal. Baru pulang dari Mas Pino nih Desember awal. Mobil ini baru pulang ke Serang. Kayaknya kurang lebih 8 bulan ya gua ngebangun ini. Tapi jalan di kota Serang ngedukung gak sih buat mobil stand? Gue jawab enggak. Lo lihat tadi lah kita perjalanan ke sini kan. Capek gua. Makanya nih mobil jarang gue pakai sebenarnya. Jarang dipakai di kota Serang. Kalau keluar paling jujur ya, karena ini mobil kadang gue pakai kan bukan gua nggak mau gue nikmatin sendiri ya. Ada istri, ada anak. Tahu nggak kalau keluar ngapain? Belanja bulanan. Belanja bulanan. Serius. Itu makanya bagasi masih kosong. Kadang itu isinya ya belanja bulanan. Belanja bulanan. Ya karena gue punya keluarga, gue punya anak istri gitu ya. Enak sih. Gue pengen modifikasi ya gimana keluarga gue juga ikut. Iya. Apalagi ya istri lu ngedukung banget ya kan. Sampai milihin warna sih menurut gue itu ngedukung banget. Mulai dari depan deh. Apa sih yang dilakuin ya yang ngerubah dari kalau Camry sebelumnya? Dari lampu, grill semua ini originalnya ya. Originalnya. Yang gue tambahin nih lipsnya. Ini lips 100% mandiin Mas Pino, buatan Mas Pino. Buatan Mas Pino. Gue sendiri nggak ada di sana. Udah Mas, gue percaya sama lo. Pokoknya yang bagus ini. Dah, akhirnya ya sesimpel ini. Dan gue emang pengen bikin ini mobil, pengen simpel, nggak mau kayak body kit yang lebay-lebay gitu. Karena kan emang stand, kecuali JDM ya mungkin ya. Kalau yang lebay-lebay banyak bolong-bolong gitu kan emang buat aerodinamis juga kan. Kalau stand kan bagusnya menurut gue sih simpel aja. Yang penting ya buat pendukung kesannya masih natural. Jadi bener-bener lu serahin ke Mas Pino, terserah lips mau gimana dibuatnya. Betul. Berarti ini bempernya masih bemper original. Originalnya. Gue pengen natural sebenarnya. Cuma kalau nggak pakai lips, pada saat gue titik 0 nih pendek banget, kurang. Depan tuh masih space-nya masih ini karena mobil Toyota nih. Buat nanti ya, kalau mungkin teman-teman ada yang membangun mobil Toyota. Kalau Toyota itu sasisnya udah nempel, sedangkan bemper belum. Kalau Honda beda. Bemper nempel, sasis belum. Itu yang gue diajarin sama Mas Pino. Dan pada saat aplikasinya ya gue udah ngerasa bener. Akhirnya mau nggak mau gue kasih. Sejujurnya gue malah pengen nggak ada lips awalnya. Bener-bener pengen natural gimana caranya mobil tuh kelihatannya standar. Tapi nyatanya udah dibanyakin di off-road gitu. Nyatanya kan nggak bisa. Ya udah akhirnya gue pasang lah lips ya simpel ini, bisa lihat lah. Iyalah. Terus juga maksud gue kalau misalkan emang lu nggak bener-bener total di bagian fender ya, pasti kurang estetikanya kurang enak, terus duduknya juga kurang manis gitu. Ini sih duduknya manis banget sih menurut gua. Jadi bener-bener pas 0 PSI ini enak banget. Fender di radius berarti? Semua radius white body. Kalau lo tanya berapa di radius white bodinya, tanya Mas Pino deh. Gua nggak tahu. Gue pernah nanya, waduh ribet kan jelasinnya. Lo belum langsung ngerti dia pakai apa itulah penggaris segala. Gue pernah kan lagi pada saat pembangunan gue ngeliat ke sana juga gitu. Lo Kak kalau misalkan ada fotonya Mas pas mobil dibangun boleh dikirim. Nanti gua share. Berarti bagian fendernya di radius ya? Ya, depan belakang gua radius. Depan sama white body juga. Ya, betul. White body natural berarti kan? Ya, karena gua nggak mau. Lihat aja. Ini masih garis bodinya gue minta ke Mas Pino gimana caranya natural. Bahkan teman-teman gue pas gue jadi kalau mobil ini tinggi, mereka sangka ini nggak ada radius, nggak ada ini. Jadi benar-benar white body natural, terus radius. Perhitungannya tepat, itu kan maksud gue Mas Pino expert lah dalam bidang bodywork. Ini makanya ya mobil bisa seperti yang lu mau gitu Bang, ya kan? Ya udahlah, puas lah sama Mas Pino. Puas ya, top buat Mas Pino Platinum.
Apalagi pas waktu itu lu berarti mobil masuk pas lagi pandemi ya. Baru-baru Covid. Baru-baru pandemi ya. Ya begitu. Terus Bang, apalagi Bang? Dari ini saya skirt Lip samping. lip samping. Ya ini yang udah pasti lips modelnya seperti ini sih, karena Iya. gue nggak mau pakai body kit. Gue pengen lips aja nih, simple. Simple. Udah pakai ini aja lipsnya. Ini juga dari rekomendasi dari Mas Pino. Lu nggak ada Ya. ngasih referensi apa-apa. Gue referensi sih cuman nanti diffuser belakang. Di pusar belakang referensi dari lu. Itu gue kalau diffuser belakang. Nah, ini gue sendiri yang pengen seperti ini. Gue bikin ya ala-ala knalpot 2, padahal kan standarnya nggak 2 juga kan. Iya. Jadi knalpot juga gue custom kok, non merek, tapi gue custom aja. Diffusernya ngelihat dari mana? Contohnya. Dari Instagram mas, gue lupa nama Instagramnya apa. Tapi mobilnya peruntukannya Camry. Emang mobil Camry, cuman dia lampu belakangnya beda, dia USDM-nya. Lampu belakangnya agak ke atas gitu dia. Kalau di Indonesia lampunya begini semua. Itu sih serunya kalau misalkan bengkel mendengarkan owner dan bisa saling bertukar pikiran. Betul. Ya kan? Wah. Jadi lu bisa dapet apa yang lu pengen gitu kan. Betul. Berarti ini diffuser lu ngelihat contohnya di Instagram terus lu share ke Mas Pino, akhirnya cocok. Terus bikin knalpotnya juga 2. Ya betul. Tapi berfungsi nih knalpot 2. Alhamdulillah mas berfungsi. Alhamdulillah berfungsi. Dibuatnya kayak gini. Iya betul. Berarti rencananya mau main engine juga nggak? Kalau gue sih nggak ada. Nggak ada. Karena ini ya teruntuknya mobil stand. Kalau mau engine ya mungkin mending bangun mobil yang lain sekalian dipul-pulin menurut gue ya. Iya. Ngapain menurut gue mobil stand digituin? Ya menurut gue ya. Sayang lah. Ya cuma mungkin buat kontes aja sih ya menurut gue. Jadi Car show lah mobilnya. ya betul Karsio, kalau misal main mesin kita cuma buat Karsio kita nggak bisa nikmatin mesinnya. Habis besar tapi nggak bisa terlalu nikmatin. Iya. Kalian buat penilaian juri aja mungkin ya. Yang tahu gue sih kayak gitu ya. Iya benar Mas. Ini sama ini ya. Ya, ini semua Mas Vino. Dah, gue cuman diffuser belakang aja sih yang pengen model gue, dan itu pun pemanisnya dia yang bikin. Oh ini Iya. dari Mas Vino. Berarti Nah, ini- yang lu rekomendasiin cuma Ya, diffuser ini doang. Yang gue pikirin kok dia bisa mikir begini ya. Iya, terus disatuin lah kan. Iya. Padahal itu kesannya kan misah, padahal Iya. nyatu loh. Iya, manis banget. Ya, Iya kan? Jadi manis dari samping juga kelihatannya manis banget. Mobil ini dari depan ganteng menurut gue, terus dari belakang tuh semok gimana gitu ya kan. Terus beda sama Camry sebelumnya lah gitu. Ya. Ya kan, Bang? betul. Nih, ngomongin tentang stand kan pasti berhubungan kuat dengan kayak kaki. Ya. Bengkel kakinya sih di mana? Bengkel kaki-kaki gue bangun di Dimension. Tapi kalau Airsus gue masang di YM Auto Wheel. Oh, gitu. Jadi 2 tuh yang ngegarap ya. Ya bener. Air suspensionnya pakai apa, Bang? Custom by YM. Kalau gue ditanya apanya, ya gue ngeliat kompresor sih V-Air ya. Tapi kalau gue tanya lebih detailnya, custom by YM. Waktu gue nanya pun, waktu gue mau bayar pembayaran pun, sama gue nanya ke Mas Ivannya, jawabnya Mas Ivan seperti itu aja, ini custom by YM. Custom by Ya, YM. dan ini mobil belum ada manajemen, bagasi juga masih standar. Karena ini sebenarnya mobil baru jadi mas. Gitu Iya, aja. tapi Jadi- gue maksa aja korek-koreknya. Jadi gue sebenarnya utamakan eksterior, Iya. interior juga kebetulan masih original. Estetika eksterior lah yang Ya, diutamakan betul. di sini. Gue ngutamain eksterior. Terus kalau BBK Gue BBK ini pakai Brembo ZL15 apa 16, gue lupa deh namanya. velgnya apa sih? Pakai SSR SP3. SP3. Depan lebar 10, minusnya 5, belakang tuh lebar 11 minus 10. Cuma gue tambah adaptor lagi mas. Oh, pakai adaptor lagi depan apa yang apa belakang? Depan belakang. Depan belakang. Sama Mas Teguh tambah. Jadi kurang lebih nih minusnya total depan 30, belakang 35an deh. Kurang lebih ya mas ya, bisa maju mundur ya itu. Tapi cukup enak nggak pakai adaptor gitu, atau lu mau nextnya tambah lips atau gitu? Kemungkinan itu mau gue tambah lips kalau udah bosen kali mungkin sama velg ini ya. Kemungkinan ada sih gue pikir ke sana. Cuma sebelum gue ganti velg mungkin gue ngisi audio dulu supaya nggak standar amat, itu aja sih. Tapi Bang, settingan kaki ini yang lu mau seperti ini? Ya, apa betul. cambernya ya nggak terlalu ekstrim, tapi camber gitu, tapi nggak terlalu ekstrim. Ya. Depan juga camber Ya juga. betul. Lu pengennya gini? Pengen gini. Duduk standnya tuh seperti ini? Ya betul. Ya selera masing-masing sih mas Benar. ya. Kan gue juga kebetulan masuk chamber gang nih. Di chamber gang ada yang ekstrim, ada yang gimana mereka aja. Tapi kita sama-sama satu tujuan, kita suka chamber. Itu aja sih. Camber gang Indonesia juga ya? Karena menurut gue kalau bodinya ini kan body sebenarnya kalau mas perhatiin ini kotak loh mas. Camry ini di kotak. Kurang oval gitu ya. Nggak terlalu oval banget beda lah gitu. sama yang Camry sebelum ini. Sebelumnya. Ya kan yang 2010 2011.
Ya, kalau itu kan oval-oval masih banyak. Menurut gua kalau terlalu lebar, akhirnya si fender tuh terlalu keluar dan di estetika dari belakangnya itu gimana ya Mas ya? Kotak tapi kembung gitu. Ya ini balik lagi ya selera masing-masing. Benar. Ya. Kalau gua nggak seneng, jadi gua mau kembung tapi gimana caranya natural dan nggak boleh lebay. Akhirnya dan velg ini pun yang milih Mas Vino, lebarnya pun, dan gue juga sharing ke Mas Teguh yang ngebangun kaki-kakinya sampai BBK pun semua yang masang Mas Teguh. Semua ya hitung-hitungannya udah Mas Teguh. Itu aja. Jadi kaki yang ngerjain semua Mas Teguh nih. Betul, Mas Teguh. Termasuk fitment correction juga dan Ya lain-lain. betul. Setelah ini mobil habis dicat pun masih fitment correction lagi. Waktu itu kok kebetulan, jadi sebenarnya nih gue bangun mobil awalnya nggak mau pakai BBK. Kenapa? Duitnya belum ada, gara-gara pandemi. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah usaha gue mulai beranjak lagi nih. Semua apapun usahanya kayaknya waktu pandemi down dulu deh. Menurut gue ya. Iya bang. Apalagi pas bangun kan lagi pandemi ya kan. Ya, Nggak bisa dipungkiri namanya pengusaha ya bang. Iya betul. Setelah itu ya akhirnya gue jalan-jalan, akhirnya karena mobil ini kan jadinya nggak sebentar Mas. Gue nabung. Akhirnya kebelilah BBK ini. Kebelilah BBK. Jadi mobil ini sebelum pulang ke Serang dioprek lagi sama Mas Teguh di Platinum. Tadi mau dibawa ke Bogor, kata gua, wah ribet lagi udah sih, kalau bisa gua kasih tambah ongkos aja buat kerjain di Pino kata. Alhamdulillah Mas Teguhnya mau. Tuh bangun mobil tuh sebenarnya nggak instan gitu. Ribet. Bang, sampai nabung dulu ya kan? Ribet lah. Buat beli BBK ya kan? Tapi puas bang sama hasilnya. Puas. Menurut Mas Zikri gimana? Puas? Gue sih puas banget lihat mobil ini. Gue sampai kayak gimana ya? Kalau lebaynya ke bawah mimpi lah. Gue pengen ke Serang. Gue pengen banget ke Serang. Gue bilang sama Aldi, Di kita harus sempetin ke Serang nih buat lihat mobilnya langsung. Soalnya kan ya gue juga tahu sekarang event lagi susah lah untuk bikin gitu. Izinnya susah. Mobil ini kapan lagi keluar? Kalau enggak kita samperin aja ke Serang lah. Gitu. Ya betul. Ini gue langsung DM lu kan kemarin kan. Gue langsung to the point aja lah, gue mau ke Serang. Kebetulan gue lihat waktu itu lo lagi DM gue lagi dari Lampung ya. Iya, balik Lampung. Terus gue kan kemarin gue mikir trek Serang deket lah dari Jakarta lah, masih bisa lah. Sebenarnya yang lama tuh mungkin lo dari Jakartanya, keluar dari Jakartanya. Kan gue juga sering ya beli mobil di Jakarta buat mobil-mobil jualan gue. Kalau dari lo masuk Cikupa ke Serang tuh paling setengah jam sampai 40 menit paling lama. Dari Jakartanya itu yang lama. Dari Jakarta itu yang lama. Terus juga ada beberapa macet lah tadi di tol. Betul. Kalau kita ngomongin cambernya bang, berapa nih minusnya? Belakang tuh 9,3 apa 9,5, depan itu 8,5an deh. 8,5an. Berarti emang pengen diselarasin. Ya betul. Chamber depan belakang pengen diselarasin. Iya betul. Kurang lebih kan kayak gitu udah hitungannya udah sama lah. Jadi dilihat dari kasat mata udah sama ya bang. Ya. Emang gue minta itu juga sih ke Mas Teguh karena gue sharing ke teman-teman Chamber Gang juga, jangan sampai belakang lebih miring, depannya kurang. Gimana usahanya disamain deh. Jadi gitu. Chamber Gang Indonesia juga mau mewadahi itu ya? Ya betul, forumnya ya asik-asik sih anaknya. Intinya ya kita berbicara di grup itu ya anak chamber aja. Gimana chamber ini ya, bahannya pakai ukuran berapa, di situ sharing-sharing masalah event-eventnya. Kebetulan event lagi nggak ada sih. Lagi nggak ada. Pas kebetulan gue jadi mobil ini mau eksis gimana? Event nggak ada. Jadi, bang, kalau misalkan korek-korek kan gue nanya total modifikasinya gitu. Iya. Karena emang ini dikerjain cuma sama satu bengkel doang dan kakinya juga ya kurang lebih beli air suspensionnya di YM terus dikerjain sama Mas Teguh, ya nggak banyak orang lah yang ngerjain mobil ini. Ya kebanyakannya. Lu mau nggak nyebutin? Apa aja dari mana? Dari mana yang harus gue tanya? Bodywork lah. Bodyworks itu sama lip semua ya. Kalau ditanya satu-satu gue nggak bisa. Ganti cat itu kebetulan dikerok sama Mas Vino. Semuanya walaupun masih original warna hitam. Terus radius, white body, lip semua full itu gue kisaran 70 jutaan. 70 jutaan. Ya. Itu nggak cash ya gue kasih. Tanya Mas Vino deh. gue dari awal gue masukin 20-30. Kata Mas lagi pandemi nih kata gue bisa nggak gitu? Oh nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Cuma alhamdulillah selalu nggak pernah sampai di stop ya project mobil gue karena gue alhamdulillah kalau misalnya ada rezeki langsung gue timba. Bahkan malahan sebelum ini mobil jadi gue udah lunas duluan. Alhamdulillah bang. Iya padahal gue awalnya waduh kata gue mobil udah masuk masa harus ngangkrak. Udah kata gue Bismillah aja mungkin ada rezekinya. Velgnya bang?
Velg gue beli kebetulan second sama ban gue dapat 43 juta. 43 juta. Bannya pakai apa? Bannya gue pakai Acelera PHI. Ukuran depan 225 berapa ya? 40 apa? Gue lupa deh. Belakang itu 235. Soalnya ini di gua cowok nih apa? Bannya. Sisir ya bannya. Kenapa ya? Supaya apa ya? Nyelamatin fender aja. Bisa masuk cuman kenceng itu Mas. Takutnya fendernya yang malah berubah Ini bentuk yang nyisir bannya gue sendiri. Oh, lu sendiri. Iya. Itu ilmu sebenarnya. Iya, buat bener. anak stand itu Ya, ilmu itu. Supaya apa ya? Biar keluar masuknya lebih enak aja gitu. Karena kan kita kalau udah pengen tidur kan benar-benar masuk ke dalam. Iya. Gitu aja. Sama ini sih biar lipsnya itu lips sama bibir fender itu nggak balapan Mas. Jadi contoh begini lah. Iya. Kalau misalnya Mas ini akhirnya ketemu begini. Bagusnya kan di dalam. Lips Iya. itu di dalam bibir velg. Karena apa air susah lu naikin terus lu kikir gitu. Iya, enggak gue copot lah bannya. Oh, lu copot Gue kikir sendiri pakai silet kok. Pakai silet. Oh, pelan-pelan gitu. Iya. Ya, makanya ukurannya gue lupa nih. Berapa ya ukurannya? Ukuran yang si belakangnya ini. Tapi enak gak pakai Acelera? Enak. Ya enak lah. Enak Mas, enak. Enak Acelera. Apalagi sih Mas soalnya kalau pakai Toyo juga sayang juga, mahal juga kan. Acelera udah paling bersahabat. Apalagi jalan di Kota Serang yang ekstrim lah ya. Tadi kan tahu sendiri. Terus air suspensionnya? Gue dari YM plus pasang itu 28 juta. 28 juta. Fitment correction sama camber kit terus sama BBK. BBK gue beli itu second ya kebetulan 70 jutaan. Terus masang di Mas Teguh 5 juta sama repaint di Mas Vino sekitar 1,5 deh. Lupa gue. Nah, itu BBK. Kalau kaki-kakinya total tuh sama, karena gue nambah ini ya. Awalnya jadi gue tuh cuman chamber aja, gue nambah adaptor tuh 10 jutaan. 10 jutaan. Udah sama masang semua instalasi, ya, udah kelar. Nah gitulah kalau modif mobil lo jangan sampai uangnya lagi pas-pasan ya. Iya. Pasti ada yang rembet deh. Lu harus spare duit ya gitu. Betul. Kalau lagi modif mobil lu harus spare duit. Ya betul, itu betul banget lah. Gua awalnya sama Mas Teguh tuh cuman dihargain 8. Taunya wah kurang ini ya mau nggak mau daripada gua kerjaan 2 kali. Benar. Lebih baik ya udahlah gitu. Alhamdulillah emang lagi ada rezeki waktu itu. Ini kalau lu mau puas itu Bang ya, lu harus spare uang lah gitu. Jadi kalau misalkan ada kekurangan kayak tiba-tiba harus nambah adaptor atau nambah apa, jadi lu bisa langsung eksekusi gitu. Jangan sampai ya kebetulan gue kan orang Serang ngebangun di Bogor. Kalau mobil udah miring bolak-balik Bogor juga ngabisin ban. Jadi mendingan gue sekalian gue bayar. Selalu dibawa nggak pernah ditowing mobil? Selalu ditowing. Selalu. Kalau keluar kota pasti gue towing deh. Capek kota. Mas bawanya. Bukan masalah apa-apa ya, capek aja. Capek. Emang kalau udah berkeluarga capek kalau udah berkeluarga. Iya Bang. Iya benar. Kayaknya dulu belum berkeluarga nggak capek-capek ya? Ya sama aja sih. Berarti ini sebenarnya udah finish nih bodywork dan ended carriage-nya udah pol nih. Ya betul. Buat eksterior gue nggak bakal gue tambah-tambahin lagi. Takutnya jadinya malah norak. Udah kayak begini aja. Tapi menurut gue sih ya main stand ya velg, chamber, radius, bed body, velgnya kudu yang lebar gitu kan. Otomatis harus original kan lebar. Kalau KW kan nggak ada yang lebar. BBK, main lips ganti warna yang oke. Udah sih. Bener nggak? Rata-rata kan seperti itu kan. Kecuali lari-lari ke interior. Kebetulan gue interior pengennya original. Kebetulan Camry kan interiornya udah nggak jelek kan. Luxury lah. Udah dia. luxury kan gitu. Paling ya next gue selanjutnya pengen masang manajemen sama apa isi audio aja. Isi audio. Tapi itu juga pengen simpel karena kan tadi gue ngomong ini mobil sering keluarnya kalau belanja bulanan. Lagi pengennya gue aja. Iya, jadi ya siapa tahu mau bawa koper kan, mau kemana segala macam ya kan. Siapa tahu mau jalan-jalan juga kan. Iya, jalan-jalan kayaknya mending naik mobil yang lain. Capek Mas. Orang mobil banyak ya. Bang. Ya. Total modifikasi sih menurut gua sih nggak penting total modifikasinya, tapi yang paling penting itu nilai yang lu dapet pas lu bangun, terus lu harus nabung dulu, lu cicil segala macam, dan akhirnya ya kepuasan itu kecipta dan termasuk ya lu bisa dipakai sama anak, bisa dipakai sama istri, belanja bulanan, kepuasannya lebih dari itu sih, bukan sekedar masalah uangnya doang gitu. Betul karena balik lagi Mas Pino sering ngomong ke gue jangan sampai lo bangun mobil cuman lo bisa nikmatin, jangan sampai lo bangun mobil cuma bisa konteks doang. Ya minimalnya walaupun nih mobil gue pakai jarak jauh gue nggak mau, tapi kan di kota-kota gue bisa make sama anak istri, jadi yang nggak nikmatin tuh bukan gue doang gitu. Itu yang dikasih nasihat sama Mas Pino ngomong seperti itulah. Iya gitu, jadi modifikasi tuh ada nilainya sih sebenarnya gue, bukan sekedar cuman buat gaya-gayaan atau sekedar estetika doang gitu. Hobi juga sih Mas. Iya, benar. Balik lagi, lo kalau udah hobi, Mas Pino selalu ngomong,
bangun di mobil Mas Pino mahal gini mahal aja pokoknya intinya ya. Kata Mas Pino gini, lo kalau hobi berapapun lo bakal bayar. Bener gak sih? Bener. Mau hobi lo mancing, hobi lo main motor, hobi lo mobil, kalau udah hobi lo nggak ada duit pun diada-adain Pasti. gue masih inget omongan. Terus juga kalau misalkan lu punya hobi, menurut gue lu punya ya hal yang lu tuju lebih positif sih. Terus juga lu pasti punya mimpi kalau lu punya hobi. Iya. Dan gue pengen ini, gue pengen ini, gue pengen ini. Bener. Ya kan? Bener. Kalau lu punya hobi pasti lu punya mimpi ya kan? Bener, itu 100% bener tuh. Bener banget itu, motivasi itu. Bang, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Kalau modifikasi itu harus gimana? Lu main mobil dari 2010 kan cukup lama lah gitu. Intinya gini sih ya. Kalau buat pelajar atau buat yang Ya, udah punya duit nih. terserah buat. Nah, buat pelajar misalnya modifikasi serapih mungkin. Gak usah lebay, gak usah banyak-banyak ini. Walaupun lo belum bisa beli barang ori. Gue juga dulu gak bisa beli barang ori. Gue belum bisa lo modi seperti ini. Gue hanya bisa melihat. Tapi gimana caranya modifikasi tuh velg lo masuk, warnanya juga lo masuk. Jangan, wah orang itu bagus di mobil A, di mobil B belum tentu masuk. Iya. Bener gak bang? Jadi serapih mungkin, seclean mungkin. Anggap mobil lo atau kendaraan lo itu sebagai pacar lo sendiri yang lo rawat. Kalau bisa gue sih mobil jarang kotor lo mas. Iya. Gue lagi capek aja, wah mobil kotor nih, gue cuci dulu deh. Ya harus kayak gitu. Jadi anggap mobil tuh ya bisa dibilang istri kedua gue. Bener. Itu sih kalau udah hobi gitu. Lo mau capek juga mobil pasti lo lulus dulu Nah ya. apapun itulah, mau itu motor gue atau Iya. mobil ya semua. Kalau otomotif ya gue udahlah. Sampai sekarang gue nyari makan pun dari sini kan. Iya. Bang, lancar-lancar usahanya bang. Amin. Pokoknya intinya jadi gini, modifikasi itu harus ada harmonisasi. Betul. Walaupun velg lu nggak original, tapi kalau lu ngerti harmonisasi gimana match-nya gitu, Betul. biar enak, pasti nyetel aja gitu, pasti Ya. bagus-bagus aja Ya, gitu. betul. Ya kita juga kan semua berawal dari bawah. Gue modifikasi juga dari barang-barang KW. Gue nggak mau nafik lah ya. Wah ini sekarang pakai ori bisa modif sampai ratusan Iya. juta, nggak gitu juga. Gue juga dulu sama. Iya. Cuman mampu beli KW, buat mendikin aja gue beli per bekas. Iya bang, sama. Semua kita pasti pernah ngalamin lah, nggak mungkin Intinya langsung. cuma ini. lo jangan berlebihan lah modif, gimana seenaknya, enak aja. Ya. Cari referensi lah di Instagram kan sekarang. Menurut gue ya dunia otomotif jauh lebih maju semenjak di Instagram. Bener nggak lo? Bener. Iya kan? Bener. Dulu nyari velg ori aja susah. Sekarang di Instagram tinggal lo ketik hashtagnya cari, Iya. muncul kan? Kita mau cari referensi apa aja juga gampang ya kan. Iya betul. Makanya untuk salah langkah dalam modifikasi sih menurut gua udah agak kurang sekarang, Ya, nggak kayak zaman dulu. Udah banyak referensinya lah. Kalau dulu kan ya gitulah. Velgnya sengaja warna-warni gitu ya. Alhamdulillah sih gue ngeliat anak-anak Serang udah pada inilah, Iya. udah cakep-cakep lah udah. Ya, yuk anak-anak Serang yuk. Apa bang Erwin udah main juga dong yang lain ya Ya kan? mungkin ada yang pengen ngikutin gue anak stand gitu Iya. kan. Nah gue juga ada temen sih anak Serang juga main stand, ada lah. Ada ya dia, tapi sekarang mobil belum dijual, lagi mau rencana mau ngebangun mobil lah dia. Iya. Kalau Semoga aja lah. Kalau gitu. misalkan ada mobil ganteng di kota itu pasti banyak yang kena Betul. racun dan virus juga Betul. Itu betul itu. Ya sebenarnya orang Serang tuh mungkin kemauannya aja yang belum terlalu pengen, Iya. mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan ngelihat contohnya pasti mau lah. Kalau duit mereka pasti ada. Ya kalau contoh ya bener. Iya. Enaknya gitu sih, harus dikasih contoh dulu. Pas Harus udah dikasih ngeliat, contoh. wah cakep nih gini. Iya. Ini kalau di Serang nyari mobil kayak begini, kayaknya hitung jari deh mas. Iya. Apa gua doang ya? Gua belum tahu ya mungkin ya. Tapi kalau JDM banyak. Tapi Jarang kalau lah, modifikasi banyak, jarang lah gitu. Ya bang, thank you banget ya bang, Bang Oke, Ervin. siap. Thank you banget. Gue udah main ke Serang, udah korek-korek mobil Bang Ervin. Cukup berat perjuangannya modifikasinya. Thank you banget ya bang. Oke. Thank you banget. Kesempatannya gue udah main ke Serang. Indah banget alamnya ini di Bendungan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye.